sempet duel ya di atas. Duel Albert tuh. tahu-tahu karena emang HP barnya masih full, masih ada shield juga, dia langsung maju 1 lawan 2. Wah, emang game itu highlightnya banyak banget sih. Yes, dan langsung kita masuk ke dalam pick and ban kita sekarang ya. Game kedua, Onyx second pick dan EVOS ada di first pick. No Fanny sekarang ya, udah tobat ya. Lepas Fanny di ban. Ogah. Capek ngejarnya, capek ngurusinnya ya. Jadi respect band di sini dibuka dan Joy juga respect antar tim bisa dibilang ya. Sama-sama capek ya ngejarnya. Ya. Sama-sama. Iya sih. Buat Onyx tadi Uranus, Yves sama Pakito. Jadi sekarang pasti Yves atau Pakitonya bakal lolos. Dan kalau kita ngeliat tadi Fluffy ya, yang kurang lebih agak MVP di tim EVOS. Akankah dikasih Pakito? Pertanyaannya. Sebenarnya banyak juga sih hero-heronya dia, cuman ya memang itu tadi tipikal dari Fluffy adalah menggunakan hero fighter yang bisa ngasih damage tapi juga bisa menjadi badan. Dan itu dia, Grok memang menjadi salah satu alasan kenapa dipilih. Dan Link ban Pakito kah? Pakito kah? Atau siapa lagi? Kalau mereka mau coba lepasin Pakito, mereka bisa dapetin Valentina, tapi tidak ternyata di ban Pakitonya. Nggak dikasih sih. Agak terlalu berbahaya kayaknya ngasih Fluffy hero yang sedinamis ini ya. Tapi buat sisi Onyx pun ya, kita tadi ngeliat kalau dari EVOS, Kadita, Valentina juga masih Valen sih. Valen ya. Valennya Iya. masih ada. Ambil Valennya, cuman ya itu tadi resikonya adalah Grok Kadita bisa muncul juga. Grok kayaknya sekarang agak bagus banget ya. Padahal selama ini Grok tuh kayak kadang-kadang tergantung situasi itu bisa bagus. Tapi sekarang kita lihat di berbagai situasi kayaknya emang sangat fleksibel ya. Karena dia bisa build-nya juga lebih ke arah damage tapi masih agak lebih tebal. Ya memang kan build damage dia kan nambahin physical defense. Jadi Betul. tebal juga. Dan satu yang pasti adalah di Frederick. Oke. Oh, Valentina ada. Dan ya di meta yang sekarang juga XP ini rata-rata kita lihat menjadi inisiator untuk timnya, terlepas daripada memang mereka punya romer sendiri. Dan Valentina terlepas langsung instant tanpa perlu pikir panjang bagi Onyx. Di-secure karena akan mendelay pengambilan dari Varanis dan juga mungkin untuk efek sisi besar lainnya. Dan sekarang tinggal dipasangkan dengan siapa? Dia Cloud. oh dia masih Cloud trial banget. Albert akan turun teman-teman semuanya. Akan dimainkan. Terus lihat ya, tadi kalau pakai Harith sih mekaniknya masih ada lah ke display. Tapi kalau pakai Cloud lebih terbatas, lebih ke kapan dia bakal masuk pakai Blazing Duet ya. Tapi di sisi lain ada Suns juga yang bakal dapat Valentina kalau nggak di flex. Dan wah ini bisa dibilang hero signature ya. Emang di playstyle Suns yang agresif seperti ini bakal bagus banget. Juga ada kaca. Bisa di copy semuanya. Dan menjadi satu tambahan sisi lagi, sisi pasti untuk tim Onyx yaitu Valentina. Ada siapa nih? Kufra. Terus kalau yang terlepas yang lainnya ya jungler tank Martis pun masih bisa dipakai kalau mau. Kalau mereka mau ngambil Terizla juga, kalau mereka emang ngerasa itu combo yang bagus banget ya. Sekarang tuh ada Valentina yang bisa nyolong skill juga, ada Cloud yang bisa Blazing Duet. Sebenarnya follow up ke sebuah penalty zone bisa lebih mantap lagi sih. Kalau mereka mau alat buat engage ya. Ya. Berarti explore ke XP-nya dulu ya, karena XP dari EVOS juga kan masih bisa reflex. Sekarang Frederick bisa main XP laner. Lancelot. Pagi-pagi langsung Lancelot nih ya buat Onyx. Emang bukan kayak Fanny tapi wah kali kita pasti udah ekspektasinya agak tinggi ya. Ada Lancelotnya, kajanya sudah ada, tapi ya ada kaja dengan Lancelot. Defense Judgment-nya ini harus bisa presisi dihindari nanti bagi Kairi. Dan banningnya, kalau kita melihat ada Lancelot yang dipakai ya, berarti ya hero-hero fighter seperti Martis mungkin masih ada chance untuk ban. Siapa lagi? Pas awal season mulai ya, pas orang pada ngomongin semua kayak, oh kayaknya bisa begini, bisa itu. Betul. Nama yang sering keluar tuh Popheus sebenarnya, tapi selama ini kita belum lihat sih. Popheus ya, gue setuju sih kalau Popheus. Cuman Onyx belum buka XP lanernya mereka siapa. Betul. Karena musuh utama dari Popheus kan Esmeralda ya. Dan Esmeralda juga lagi punya power gitu loh sekarang kan basic common emblem. Sering sih kita lihat memang pada zaman dahulu kala nih ya. Ketika ada yang pick Popheus, lawannya banyak yang ngedash seperti One yang waktu lagi masuk meta zaman itu. Itu enak banget Popheusnya. Selama nggak ketemu Esmeralda di laning phase dia. Dan sekarang pun menurutku kalau ada Popheus
itu bagus karena lawannya kan bisa melompat semuanya. Valentina, Lancelot, apalagi kecepatan dari ultimate-nya dia dicepetin. Tuh. Tambah lagi kalau ada Povius, ada Eve juga, jadi mirip itu ya waktu itu. Sempat jadi meta ungu Meta yang ungu. sempat populer banget. Dan pasti kalau mereka mau ngejar, kalau EVOS tuh mau mungkin, Dipaksa Brody nih. waduh, Habis kan. habis juga ya. Melissa, Brody Brody. juga diban juga. Oh iya, sorry. Iya, Brody, Beatrix, Kayaknya EVOS fix mau itu nggak sih? Cloud diambil. Kayaknya mereka mau cari komposisi yang bisa Disuruh lebih ngejar Melissa. kok. Melissa ya? Atau disuruh pakai Magic Gold. Harit. Harit lagi nih. Harit. Tapi ya tanpa Kufra satu, kalau mau ngelok yang satunya lagi masih ada beberapa sih, cuman ya inilah dia keunggulan dari tim Onyx, full hero yang luas. Kita belum bisa menebak kemana, yang pastinya EVOS Legends mereka harus nge-ban hero yang bisa membuat strats mereka patah sekarang, dan Grok di-ban. Oke, XP laner atau bahkan roamer biasa dipakai oleh Keyboy juga. Roamernya ya, kalau ngelihat sih kayaknya harus roam yang lebih secure gitu, yang ada apa ya, cara buat nyelamatin diri sendiri. Soalnya lawan Kaja kita lihat berkali-kali pasti metanya begitulah, mereka bakal nunggu-nunggu. Dan kalau kita pakai hero kayak kayak Kufra, kayak Franco, bakal di divine judgment duluan sama Kufra, sama Kajanya gitu kan. Iya, kalau Franco masih bisa di dodge ya kalau kita pakai Kufra tadi, cuman ya udah di ban lah Kufranya. Ruby tadi jadi stopper bagus banget ya untuk main mid laner Ruby, tapi di sini ada Valentina, jadi mungkin butuh tandem yang bisa ngedamage besar. Chow keluar. Chow-nya Keyboy ya. Waduh, ini Chow yang cukup berbahaya pastinya. Dan di sisi EVOS ada Yves yang bisa jadi target, jadi pasti mereka harus cari solusi juga ya, cara buat bertiin Chow. Chow-nya Kaja bisa, tapi ya, Chow-nya ini bakal masuk buat buka rumput, buka vision buat Onyx, terus juga mungkin mancing ya defense judgment dari Kaja. Jadi dua pick terakhir aku penasaran sebenarnya nih, Brands bakal bermain hero apa? Mage kah? Atau tetap dengan marksman, karena Beatrix Brody ini sudah tereliminasi. Opsi semakin menipis. Melissa ada. Melissa available sih. One. Ternyata yang pakai bukan Albert, tapi Brands Waduh, sama dengan Alot. Alright. ini potensi buat outplay banyak banget ya, karena emang banyak hero yang harus berdekatan dari sisi Onyx. Dan adanya 1-1 berarti nggak bisa dikejar. Lagi dikejar bisa di slow oleh Yves, di taunt oleh Fredin juga. Jadi kayaknya buat Onyx mereka perlu Obvious gak sih? burst damage. Oh, Malah dibalik kan. Siapa tuh? Masya. Masya. Masya yang diambil. Waduh, Hero andalan dari Boots dengan Masya yang build-nya juga unik ya, dengan attack speed item. Satu item awal, Corrosion Sight. Oke, kira-kira bakal kayak gimana nih keseruannya ya? Kalau misalnya dari draft pick, persentasenya lebih condong kemana Om Baba dan juga Arasi? Kalau aku suka yang lebih dapat comfort hero sih, jadi Onyx. Onyx, Arashi? gue yang lebih agresif, yang lebih banyak burst damage ya, karena metanya kan begitu. Yang ada mobilitas, yang ada burst damage biasanya lebih unggul. Jadi kalau dari draft doang sih kayaknya Onyx ya. Oke, kita bakal lihat aja ya apakah prediksi dari kedua analis kita akan tepat, karena kita bakal langsung aja lempar ke caster kita yang sudah ready di sana. Ada Aul dan juga Pak Pulung. Take it away. Terima kasih atas lemparannya. Terima kasih. Lempar terus. Masih semangat kita di 23-25 malam ini tepat ya. Pukul yang ini jam waktu Indonesia bagian barat. Betul. 23-25. Kalau di waktu Indonesia bagian tengah tuh udah ganti hari ini. Udah ganti Oke, hari. dan kita masih akan segera menyaksikan dan mengawal pertandingan dari kedua tim dari Indonesia ini. Tapi sebenarnya Ul, gue nggak mengenal jam-jam yang ada di dunia ini. Apa tuh? Ya karena ya kamu duniaku gitu. Oke, Oke, baiklah. game, let's go. Wow, lanjut. Let's go. Ini dia. Kaget ya? Kaget saya. Ini ada match point ya untuk Onyx ya. Dan kalau misalkan EVOS Legends mereka mau bangkit, mau coba untuk langsung bisa menyamakan keadaan, nantinya kan ada game yang ketiga, kita mah gas aja terus. Gas terus pokoknya kita mah. Tapi Yap. untuk kali ini perbedaannya terlihat pula di bagian jungle. Yap.
Di mana Kairi dengan Lancelot-nya, sedangkan Tas dengan Fredrin-nya. Sementara untuk sekarang beberapa player ya udah masih santai dulu lah ya. Suns juga akan hanya mengantarkan efek-efek Terrifying terlebih dahulu ataupun pok-pok damage-nya saja. Yap, dan untuk kali ini Dreams oke dia pakai Kaja ya, tapi perlu diingat di sana ada Suns dengan Valentinanya, dia bisa juga punya Divine Judgment, dia juga bisa punya ke arah Final Slash maupun road manipulation. Jadi tinggal tunggu aja nih momentumnya bakal mau kemana, mau inisiasi kah, mau nge-follow up kah. Tapi kalau dari segi emblemnya yang sudah kita lihat 4 tenacity dari EVOS Legends membuat nantinya perangnya akan lebih sustain lagi. 4 tenacity nggak main-main ya. 4 Nggak. tenacity, 2 agility, 1 swift. Permenas dan juga Raptor. Rapture ya, walaupun di sini tidak ada Rapture. Itu pemain geek ya di sini kebetulan. Mau apa lagi sih? Iya itu. Udah tengah malam loh ini. Iya nggak ada Rapture geek, tapi ini dia persentase ya kemenangan 87% dipegang Onyx, tapi EVOS Legends pasti akan memaksimalkan 13% itu. Ya benar sekali, 13% itulah suara yang didapatkan oleh EVOS Legends. Sementara sekarang Tas beserta dengan Fluffy mencoba untuk masuk dan juga mengamankan satu monster jungle. Lalu mereka pergi lagi karena yang berbeda. Tas sudah cukup tebal di awal, tapi Boots mencoba untuk bisa memberikan gangguan. Boots ini ya kalau emang kita menggunakan dari Masya, awal-awal kita digaruk kayak nggak berasa gitu loh. Tapi lama-kelamaan lo kok nyelekit gitu. Bener, tapi turtle yang pertama sekarang Buset. setupnya sudah mulai dilakukan oleh Tas, tapi di arah top lane. Satu box buff tank mengudara. Yap, sementara sekarang Real World Preparation langsung dikeluarkan di bagian belakang. Terlihat Final Slash-nya masuk pula, tapi Turtle berhasil diamankan oleh Kairi. Wah, Lenyaplah sudah Tas. itu Tasnya dipisahin pakai Final Slash bohongan dari Suns. Tapi kali ini Keyboy masih bisa mundur ke belakang, tapi Fluffy menerima damage yang cukup besar. Dengan Tanrosnya Kairi masih belum cukup, nampaknya menumbangkan Fluffy di sana dengan Brave Smite miliknya. Itu bagus banget ya, dimana untuk Suns-nya juga Itu ya misahin dia. tergantung situasi dan kondisi. Tuh. Makanya tadi di area Turtle daripada lu deket-deket sini gua kipas jauh lu. Lihatin Sunsnya tadi baru Final Slash, sekarang udah punya Eve lagi. Iya, sementara Loh. untuk Hijume ditendang punggungnya tapi Keyboy hilang. Hilang, dipecut ya. Langsung dengan adanya Kaja di sini menjadi satu poin pick off yang diciptakan oleh EVOS Legends juga. Tapi lihat di arah top lane Albert dapetin setengah platingan, 150 lebih dari gold tambahan miliknya, membuat dari Onyx kali ini terlihat unggul di angka 1700. Dan bahkan Bransnya bakal coba untuk ditabrak, tapi itu hanya teori ancaman belaka. Iya, ada Cyclone Eye, Kairi, Phantom Execution, jaraknya sudah cukup untuk dia bersatu lagi bersama dengan rekan-rekannya. Tapi Dreams set up posisi siap untuk mengambil. Albert ngambil sprint web, Divine Judgment ada lagi with crossbow of tank, tidak ada satu battle mirror image, tidak bisa kabur. Sementara untuk sekarang 1-1, Brans pun terjebak di area tersebut, dicucuk langsung dengan satu Phantom Execution. Dan dibikin galau dengan Terrifying sehingga tidak mudah untuk bergerak pastinya. Dan Brans pun menjadi pertukaran aja di arah top lane, kedua belah gold laner yang memang sama-sama tumbang sehingga pertandingannya jadi adil kembali. Tapi Hijume tertendang dan bahkan terkena damage yang cukup besar dengan satu Tanros yang dimiliki oleh Kairi. Yep. Suns bisa di situ dia parkirnya ya. Parkir. Beda emang kalau Suns yang main. Karena kalau parkour dia pakai link. Betul. Coba di situ dia parkir, di tengah-tengah antara outer dan juga inner. Itu tempat orang, tempat lalu lintas dari EVOS Legend. Stay dia di situ. Ditungguin ya, ditongkrongin habis-habisan. Tapi ada space juga nih, EVOS Legends mereka udah set up menuju ke arah turtle yang kedua, tapi sudah mulai diganggu. Boots menabrak dari arah belakang menuju ke arah seorang Fluffy, dan Dreams harus dipaksa untuk mundur terlebih dahulu karena HP-nya udah gak banyak lagi. Yap, langsung aja maju ke area tersebut, tapi sekarang turtle-nya berhasil sudah makan, ada wave dari kita langsung dikeluarkan pula. Sementara sekarang Divine Judgment langsung menarik tas ke bagian belakang, sedikit lagi tersisa. Keyboy yang masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut, sedikit lagi tersisa. Jungler ditukar dengan roamer, tapi turtle berhasil diambil. Ada rugi tipis lah ya. Tapi Onyx mereka berhasil untuk bisa setidaknya dapat punishment, dan itu punishment yang cukup mahal ya tentu saja. Dengan adanya jungler yang ditumbangkan, tapi Fluffy final slash-nya. Dicolok lagi, dikipas lagi, tapi darahku masih kali dua. Aku masih cukup kuat untuk bisa berhadapan dengan Arlot. Betul, dengan Arlotnya. Jadinya Alot ya. Iya. Kalau yang kiri Arlot, masyanya Alot susah banget. Arlot kalau sendiri tuh. Kalau berdua jadi I love you. Baiklah. Tapi nampaknya di arah top lane Albert
ya masih Iya. mandiri-mandiri aja Betul, ya. mandiri. Masih Udah gede lah. Iya, benar. mandiri. Blade armor. Betul, nih, belum udah ada backupan juga ke atas karena tadi sepertinya di atas juga masih sangat kondusif. Wave Dragon dikeluarkan sementara untuk Dreams ditarik lagi, ada dua ultimate yang memang terfokus Ditarik bisa lagi. mendapatkan itu tapi dibalaskan lagi. Crossbow tank yang sekarang udah mulai aktif dan berhasil mendapatkan langsung Arky Boy. Wah. Brans tidak lupa dengan caranya terbang. Iya, dan saling tarik-menarik akhirnya ya. Yang diinisiasi duluan oleh Suns dan akhirnya ditarik balik. Tapi Albert di top lane harus mundur terlebih dahulu dengan battle mirror match yang dimiliki. Meanwhile di bottom lane ada peperangan yang begitu seru di mana Boots bakal coba untuk mengejar keberadaan dari Fluffy dan langsung disambut dengan adanya Kairi di sana. Fluffy dengan Vengeance masih mencoba untuk bertahan dan bermain. Tapi Fluffy tidak bisa bertahan dengan adanya 2 damager dari Onyx. Sehingga dia pun harus berhasil ditumbangkan. Dan Tas masih coba untuk menahan laju minion di arah bottom untuk mempertahankan outer turretnya. Ya, cuman tadi kalau dilihat ya terang-terangan banget kan dua ultimate itu emang dikhususkan untuk Dreams saja. Sayang banget tapi sekarang Dreams bersiap tapi SP-nya nggak banyak lagi nih. Udah kayak keuangan di akhir bulan di mana kita sudah setipis tisu. SP-nya nggak banyak ya, Betul, nggak banyak lagi. nggak banyak. Keuangan di akhir bulan tipis juga. Bener, saya nggak di akhir bulan tipis terus, gimana? tuh? Sedih ya. Tapi turtle yang ketiga nih yang bakal jadi Udah malam kita intermezzo dikit-dikit lah. tarik-tarikan Iya kan? dulu nih. Karena Betul. sebenarnya kalau bisa dilihat sama-sama udah dapetin satu turtle. Dan bahkan belum ada turret yang hancur sama sekali. Ini menandakan bahwa game yang kedua ini masih dengan keadaan yang sangat-sangat sengit. Tapi Yap. tarikan ya menuju ke arah Dreams. Buset dah, tapi sekarang ada satu swallow pad dikeluarkan, terlihat ada Suns pula daerah tersebut. Tapi coba lihat, Brans mundurnya jauh banget ampe ke inner. Karena bakal mahal lagi Bakal kalau tumbang lagi, teman-temannya juga nggak bisa langsung ke situ untuk memberikan backupan. Karena sekarang turtle-nya mereka siap daerah tersebut. Satu, turtle ini kemungkinan besar akan bisa diamankan oleh pemain dari EVOS Legends. Tapi pertukarannya outer turret loh di Iya, arah top objektif. lane. Ini bakal menjadi kembali adil gitu ya. Tanpa EVOS Legends bisa mempersempit dari segi ketertinggalan ya. Dan bahkan Boots Buset. masih dengan 1v1 situation bersama Fluffy. Ini dari tadi Infinity War aja ya. Butuh Yep. banget bala bantuan untuk bisa nge-pick off satu sama lain. Tapi sejauh ini Tas masih mencari levelnya terlebih dahulu dan mencari momentum nantinya untuk Brans dengan Corrosion Sight dan juga Demon Hunter Sword yang dimiliki. Ada satu Swift Crossbow plus Demon Hunter Sword yang sudah diamankan pula di tangan dari Albert. Dan sedangkan di sini Boots dia udah cukup sustain pastinya dengan Guardian Helmet. Item selanjutnya bakal ke arah Corrosion nggak? Harusnya karena dia Quantum Yep. Charge loh. Oke. Tapi untuk sekarang kalau One kita berkaca tadi One dia udah punya weakness finder yang dibawa, PON sekarang juga udah ada, udah nikmat banget 3 item utama yang dimiliki karena One-nya juga nggak menggunakan satu item defense pun. Biar biasanya orang kalau di Simpro itu ada stay like plat ya kan. Ini One saya sebagai user One sangat bahagia sekali Bu. Oh, gitu Karena lah. saya juga pakai One tidak pakai item defense. Oh. One Star Syndrome dan Divine Judgment-nya belum lagi weakness point terbuka, siap untuk terbang tapi belum mau dibuka oleh Brans. Karena udah pasti langsung ke pick Langsung off hilang. ya. Dia nggak mau yang wasting skill lagi. Betul. Tapi itu adalah sebuah pick off yang begitu baik yang diciptakan oleh Dream sehingga Keyboy harus hilang untuk keempat kalinya. Dan sepertinya tadi di arah bottom lane Albert berhasil untuk hancurin outer turretnya ya. Ini mau masih dibalaskan lagi nih kayaknya menjadi sama. objektif dan udah bakal di mirroring lagi karena sekarang pergerakan dari Brand udah menuju ke arah bottom lane dan Albert sudah hadir untuk mendefense harusnya, tapi 3 player dari EVOS Legends langsung membuat Albert mengurungkan niatnya. Yap, Albert hanya bisa melihat dari kejauhan mencoba untuk bisa mempertahankan stack dari Hour of Tifer yang dia miliki. Tas masih fokus farming, Orange Buff menjadi tujuannya. Brans sekarang ada di area tersebut guna untuk bisa mengikuti team fight yang ada. Tapi Orange Buff kayaknya udah dikasih ke Brans ya. Udah didelegasikan lah ya, Iya. karena damage dealer terbesarnya nanti bakal ada di Brans ya. Yap. Oke, tapi di arah middle masih coba untuk di clear terlebih dahulu. Lord yang pertama sudah muncul. Fluffy yang sekarang bergerak ke arah atas nih, masih mencoba untuk menjalankan lane jauhnya terlebih dahulu. Betul, terkena efek Hellcat kita barusan. Sementara War X sekarang dimiliki oleh Kairi. Ada sebuah pergerakan lagi di area dari Lord. Tas pasang badan, Dreams mengepakkan sayapnya. Sementara untuk Tas pun bersama dengan Brans. Bransnya masih lompat saja kanan kiri depan belakang, maju mundur, masih belum ada target. Yap, dan sepertinya kali ini dari Lordnya akankah di reset? Oh enggak, masih ganti-gantian ya. Iya, masih ganti-gantian TB-TB-nya aja. ganti-gantian nih. Betul. Tapi nampaknya udah kelihatan keberadaan dari Brans karena ngedorong juga satu wave minion di arah middle. Kehadiran dari Boots nih yang
bisa aja datang dari samping Betul. tadi ya. Dan begitu pun dengan adanya Keyboy, dia punya bisa menginisiasi juga ya kan tanpa adanya Buset. Purify loh dari EVOS Legends. Tuh lihat tuh langsung digaruk begitu saja. Sementara Bransnya set up posisi bersama dengan Dreams pula. Ada Fluffy di area tersebut. Tasnya tetap mempertahankan Lord. Ada Boot dengan satu lagi Thunderclap yang dimiliki pastinya. Tapi di area tengah. Coba lihat efek tadi final tadi pun. Tidak bisa langsung dihindarkan. Tapi Albertnya masih berhasil selamat dan juga pergi dari tersebut. Keyboy yang langsung menghilang 1 untuk 1 sejauh ini. Wow, pertukaran antara mid dan juga roamer ya. Ini inisiasi yang begitu mengerikan dari Suns dengan flicker Divine Judgment yang di IMU. Menjadi satu poin pick off yang begitu mahal pula. Tapi dengan tidak adanya Keyboy, tidak ada yang menzoning out juga keberadaan dari EVOS Legends. Dan sekarang Tas pede banget pastinya untuk bisa langsung nyicil. Tapi Brand HP-nya nggak terlalu banyak, tapi salah tabrak. Salah tabrak dari Thunderclap ya. Cuman Suns mencoba untuk menghantarkan efek Divine. Brands ingin mengamankan dulu ke arah orange buff tersebut. Tapi Tas sendirian menghadapi dunia. Wah, Tas berusaha pribadi ya nih. Iya. Tapi nampaknya dari kedua Black Buset. Player sama-sama kekeh banget nih. Gak mau ngalah, pasti saling bertukar skill aja. Dan sekarang Lordnya nggak di-reset sama sekali. Keyboy coba untuk masuk. Wow. Penta execution bisa dengan retribution. Keyboy yang tertangkap sendirian. Keyboy mencoba untuk buying time final slash dikeluarkan Keyboy. Lenyap, akankah dengan kehilangan satu player mereka bisa mengatakan Lord ini ataukah akan ada efek balikan. Tapi Kairi mencoba untuk bisa mendapatkan satu purple buff. Dimana Kairi enak banget loh. Dia udah level 15 duluan. Poin dari retributionnya pasti akan jauh lebih tinggi daripada Tas yang tadi masih level 12. Dan bahkan Tas pun mau maju, itu ditendang sama Keyboy. Iya. Itu dikasih space lagi dan Brands masih coba untuk berfokus. Oke. Nge-clear Lordnya terlebih dahulu tapi ketarik. Dengan adanya satu buah Divine Judgment dan Suns berhasil untuk dipunish. Lordnya masih bisa diamankan harusnya. What? Tapi Hijume tertangkap di lini belakang. Di tangan dari Kairi dengan 4 kill dengan 0 death. Dari KDA yang begitu impresif ya yang tadi udah kita lihat juga sedari game yang pertama. Oke, di area tengah coba lihat sendirian. Akankah Albert bisa kabur tapi masih ada Battle Mirror Image. Albert masih selamat. Keyboy mundur teratur. Keyboynya mundur teratur, sabar terlebih dahulu dan mereka saling jual beli serangan. Tapi outer turret darah middle yang berhasil untuk dihancurkan masih menjadi keuntungan dari Onyx. Dan Lord yang tadi didapatkan juga udah kelihatan tuh 3.800 Lord advantage. Yep, ini tapi Valentina tuh kalau emang dia ngasih efek Refine ke depan itu kayak nyembur gitu kan. Emang bener-bener kayak nyembur gitu efeknya boleh-boleh gitu. Dan Lebih sebel disembur sama Valentina apa Bang Aben? sama aja sih. Sama-sama suka nyembur. Iya, ya. masalah kalau dilihat nih antara Valentina atau Rubane kan mulutnya komit baca mantra lalu pasien disebut dar gitu kan. Emang dia dukun? Bukan. Iya, Bukan. disemburnya sama pasien. Hey, ada satu lagi tapi terlihat sepertinya untuk kali ini Bransnya masih sempat mengeluarkan crossbow dan juga membalikkan keadaan di mana untuk Keyboy pula langsung menghilang. Ada 2 orang dan juga untuk kali ini masih ada Final Slash kehilangan momentum. Satu pet tapi Sokusen masih bisa membuat Kairi pun selamat dan tersebut hanya saja sekarang dikeroyok habis-habisan Kairi. Badannya biru semua bonyok sudah dari atas kepala sampai jempol kaki. Mendapatkan Brands, berfokus ke arah Brands-nya, tapi ditukar dengan 4 nyawa dari Onyx dan ini menjadi titik balik untuk EVOS Legends. Bisa menyusul dari segi ketertinggalannya XP Gold, sekarang tipis-tipis sudah mulai disalip. Objektif ke arah turret-turretnya juga sekarang udah berhasil untuk didapatkan tanpa ada yang bisa mendefense lagi dan bahkan leluasa banget untuk bisa menginvasi ke arah purple buff milik Kairi. Brands membuat sebuah momentum yang begitu baik. Sedikit lagi tadi piece tersisa. Di saat Brands yang ingin di pick up tapi malah berbalik ada double kill didapatkan oleh Brands. Brands luar biasa walaupun harus dihilangkan tapi sekarang. Iya. Iya, kameranya terjatuh Tas. Disenggol apa itu? Tas, kameranya. Kena pressure beratnya. Betul. Tapi sesaat lagi Lord akan segera muncul. Ini adalah Lord in hand. Lord yang kedua. Dengan keunggulan yang sekarang dipegang oleh EVOS Legends, gold swing-nya udah kerasa banget. Apalagi di sini Tas juga udah makin sustain lagi untuk berada di lini depan. Dia udah pede untuk bisa memegang Lord tersebut. Yap. Tas, udah level 15. Nah, ini dia pertarungan dari Retribution selanjutnya ataupun sebenarnya karena sama-sama level 15, gitu ya. Betul. Sama-sama level 15, poin dari damage-nya sama.
Betul. Tapi tadi di game yang pertama sih banyak tas ya yang bisa dapetin Ya. Retribution yang on Wait, point. Tapi Cornfield Tidak jadi, tapi sekarang di Faisal langsung dikeluarkan. Ada juga weakness point-nya terbuka. Akankah Keyboy mau diselesaikan, tapi Brans nahan. nahan. Nahan dari sebuah... Weh, di bagian sebuah belakang Thunderclap, satu weakness point lagi. Brans masih bertahan sejauh ini. Boots kehilangan satu bar SP-nya, walaupun dia memiliki SP yang sangat panjang sekali, tapi Tas pun kehilangan setengah dari keseluruhan SP yang dia milikin. Yap, dan ini masih jadi Di tarik belakang. ulur aja dan nampaknya kali ini Fluffy yang bakal langsung menjadi bulan-bulanan warga, tapi Fluffy masih terlalu kuat dan masih bisa menahan damage yang diberikan oleh Onyx, dan bahkan di sana ada Boots yang menahan damage yang cukup besar. Boots gak punya lagi kali 2 bar HP-nya sehingga Boots harus ditumbangkan dan Killing Spree diamankan, tapi Lordnya gak di-reset dan Kairi berhasil untuk bisa mendapatkan Lordnya dan bahkan Tas dipanis dan Keyboy masih Wait. bisa flicker untuk mundur ke arah belakang. Oke, ada WO yang dikeluarkan oleh Brans, tapi Kairi berjuang sedia. Kairi! Bang Outplay berhasil untuk bisa mendapatkan Hijume di sana dan bahkan Keyboy-nya bertahan, Pak. Iya, Keyboy tadi sempat untuk menendang, menjauhkan pergerakan 1-1. Kalau tidak tadi, selesai juga Keyboy-nya. Ya, dan tadi dia masih flicker mundur. Dan untuk kali ini masih bisa diunggulkan oleh Onyx. Ya, Boots sebentar lagi juga bakal muncul. Yap. 3 player yang tersisa dari EVOS Legends, mereka harus berfokus untuk mendefense terlebih dahulu. Apalagi inner turret Tira Toplin udah nggak ada dan Lordnya udah jalan. Yap, sementara sekarang Brans bersiap untuk menghilangkan satu wave minion di bagian tengah. Tapi Sans mengantar, buset, dah kecolek dikit doang segitu hilangnya. Lumayan ya, Iya. berasa ya. Wah, ketarik. Oke, sementara untuk sekarang Keyboy crossbow tag langsung dikeluarkan. Dan juga Albert sempat untuk kabur dengan satu battle mirror image-nya, selamatlah dia. Wah, ini Keyboy juga udah mulai harus waspada sih ya. Yap. Ini tak karena udah cukup damage dari EVOS Legends sehingga frontline dari Onyx itu berhasil untuk ditumbangkan secara instan pastinya, tapi nampaknya Tas harus hilang. Oke, coba lihat Dreams-nya. Tapi Sans terbakar. Sementara Boots tertinggal sendirian. Ada final slash dibawa lagi ke bagian belakang. Brans akankah mau mengejar satu player tersebut, tapi ternyata tidak karena wave minion di bagian bawah sudah memanggil-manggil. Ya, dan tersisa satu base turret di arah middle. Ini masih bisa dipertahankan pula dan Onyx mereka masih bersabar. Mereka masih menunggu waktu untuk bisa melakukan endgame dengan adanya bantuan mungkin dari Lord, tapi item build yang kita bisa lihat semua udah full item dari gold lanernya dengan 1300 gold yang diunggulkan oleh Brans. Di sana dia punya Athena Shield sehingga dia udah respect banget sama damage yang diberikan oleh Sans-nya. Item attack speed sudah menjadi tabungan untuk Albert di sana pula. Ayo, ini masih 18 menit. Kita butuh game 30 menit, 40 menit. Ya elah, masih jam 12 kurang. Ya, masih jam 12. Slow aja, slow kalau kita Bentar, mah. Cinderella. Slow aja kita ini. Cinderella aja Buset, belum udah jadi. bawa tenda gua mah, buset dah. Hei, ditendang Fluffy. Masih selamat. Masih selamat. Karena gua tadi udah bawa tenda. Tenda. Kita camping kan? Betul, bawa mie instan. Tuh lihat teman saya senderan udah terlelap. Om Owo udah bikin api unggun di situ ya. Udah terlelap satu. Ini Om Owo udah bikin api unggun ya kan. Betul. Slow aja kalau kita, tapi udah ada satu lagi pertempuran terjadi bagian tengah. Dan Sansai lah, tapi tak sedikit lagi tersisa. Ada yang portalnya pecah, ada peta Gusion, tapi sekarang untuk Hijume masih berhasil kabur aja saja. Sekarang Kairi masih berhasil untuk bisa menggapai satu player tersebut. Tapi Albert sedikit lagi. One-one-nya lejap. Albertnya selamat dan momentumnya kembali dihancurkan. Onyx berak ataupun siap bisa mendapatkan satu Lord ini tanpa ada gangguan yang berarti karena Fluffy mencoba untuk bisa mengejar ke arah Kairi, dikit lagi HP-nya. Wah, ini The Lord Brothers kejar-kejaran ya. Arlott kejar Lord, tapi Kairi dengan HP yang sudah tumbuh kembali. Tas ketahuan keberadaannya dan bahkan kali ini dengan adanya Keyboy. Tapi Albertnya berfokus untuk menghancurkan base dan Onyx berhasil untuk mendapatkan 2-0 tanpa balas. Oke, Albert membuat sebuah momentum yang begitu baik lagi.